Laptop sekolah, fitur mewah, kuat ngapain aja, paket lengkap, harganya murah nggak ya? Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Karis di Saudagar Komputer. Kita review laptop lagi teman-teman, karena kita kedatangan laptop terbaru dari Asus ya. Setelah saya intip-intip laptop ini, kayaknya bakal banyak banget nih yang suka sama laptop ini. Laptop ini adalah Asus VivoBook Go E1404FA VIPS 3851M. Dari namanya udah jelas ya, kalau laptop ini masuk ke dalam keluarga besar Asus VivoBook ya, kelas konsumernya Asus. Dan kata Go itu artinya laptop ini dirancang untuk mobilitas tinggi. Jadi kayaknya cocok nih buat teman-teman semua yang suka berpergian bawa laptop. Saat saya syuting video ini di tanggal 29 April 2026, teman-teman semua bisa beli laptop ini dengan harga sekitar 8 jutaan. Tapi menurut saya itu harga yang cukup bisa dimaklumi, karena sejak kenaikan harga RAM sama SSD sejak November 2025 cukup berimbas ke harga laptop baru. Tapi percaya sama saya, dengan harga tersebut itu udah worth it banget. Dan buat teman-teman semua biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas spesifikasi dan detail dari laptop ini. Kita mulai dari prosesornya. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen 3 7320U. Prosesor yang dibangun dengan teknologi TSMC 6 nanometer. Punya 4 core dan 8 thread dengan frekuensi maksimal mencapai 4,1 GHz dan punya L3 cache mencapai 4 MB. Prosesor yang hemat daya teman-teman, karena default TDP-nya cuma 15 watt. Integrated grafik dia pakai AMD Radeon 610M bawaan dari Ryzen 3-nya dengan frekuensi 1,9 GHz. Untuk RAM-nya pakai 8 GB LPDDR5 5500 MHz. Buat yang belum tahu RAM LP itu artinya low power teman-teman. Jadi emang didesain untuk hemat daya ya. Makanya bentuknya beda sama RAM biasanya dan dia tuh soldered ya. Jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi walaupun nggak bisa di-upgrade, RAM LP itu punya satu kelebihan, yaitu speednya lebih kenceng. Selanjutnya untuk storage-nya, di tahun 2026 jelas ya udah pakai SSD. SSD yang dipakai ini merupakan SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3. Setelah kita cek menggunakan software Crystal Disk Info, ternyata SSD-nya pakai dari Samsung MZ-VMA 512 HCLV00BTW dengan kapasitas 512 GB. SSD ini jalan di PCIe Gen 3 x 2 dengan kecepatan baca 1597 MB per second dan kecepatan tulisnya di 1494 MB per second. Lanjut untuk konektivitas ya, dia wifi-nya tuh udah wifi 6E dan bluetooth-nya 5.3. Enak nih, wifi 6 ya, jadi teman-teman bisa koneksi ke jaringan 5G. Kalau belum wifi 6 nggak bisa tuh ke jaringan 5G, ini udah bisa. Lanjut ke baterainya. Baterainya menggunakan lithium ion berkapasitas 42 Wh yang diklaim dari Asus mampu dicas dari 0 sampai 60% cuma 49 menit doang. Kapasitas baterai yang menurut saya udah cukup banget lah untuk menunjang kegunaan harian ya. Apalagi yang paling penting nih, ngecasnya cepet ya, 0 sampai 60% cuma 49 menit. Dan untuk sistem operasinya, laptop ini udah dibekali dengan Windows 11 Home single language ya, dan ini original ya. Dan selain Windows juga, laptop ini udah dibekali sama Microsoft Office Home and Student tahun 2024 original juga teman-teman ya. Dan itu lifetime, bisa dipakai sampai kapanpun. Enak ya kalau beli laptop di zaman sekarang udah dibekali sama Windows sama Microsoftnya juga ya, original pula lagi. Sedangkan kalau zaman dulu kita beli laptop itu nggak termasuk lisensi-lisensi itu dan harus beli terpisah yang harganya nggak murah. Selanjutnya kita ngomongin desain dan fitur-fitur dari laptop ini. Saya cuma mau bilang teman-teman, kalau Asus VivoBook Go E1404FA ini adalah salah satu laptop konsumer ya yang punya desain bagus banget. Asli, saya nggak bohong, nggak ngada-ngada. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau laptop ini desainnya bagus banget. Karena desainnya tuh nggak norak, kalem tapi futuristis. Di punggung layarnya juga udah bukan kayak zaman dulu yang tulisan Asus doang, tapi ada semacam emblem gitu di pinggir ya. Ada garis-garis dan ada tulisan Asus VivoBook. Terus kalau kita lihat di bagian bawahnya, laptop ini seperti punya DNA laptop gaming. Desain dari garis kisi-kisinya ini mengingatkan kita pada desain laptop gaming. Sumpah keren banget. Dan laptop ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat flat teman-teman. Jadi enak banget kalau misalnya kita pakai buat kerja kelompok, karena teman-teman kita semua bisa lihat layarnya dengan jelas.
Dan enaknya tuh laptop ini cukup ringkas dan enteng teman-teman. Karena panjangnya cuma 32,55 cm, lebar 21,39 cm dan tebelnya 1,79 cm yang menghasilkan berat 1,38 kg. Dan yang bikin saya kagum ya teman-teman, walaupun laptop ini ringan ya alias enteng, ternyata laptop ini udah bersertifikasi military grade 810H yang udah melewati uji guncang, getar, suhu tinggi, suhu rendah ya, uji ketinggian dan lain-lain. Artinya laptop ini kuat banget. Lanjut ke layarnya, berukuran 14 inch 16:9 yang punya resolusi Full HD 1920x1080. Refresh rate di 60Hz, 45% NTSC color gamut, anti glare jadi nggak mantulin bayangan dan udah IPS level panel. Bingkai layarnya di sini udah tipis di sisi kanan dan kiri, jadi makin terasa cukup lega ngeliatin layarnya karena screen to body ratio-nya mencapai 83%. Padahal di bagian atasnya ada webcam yang punya resolusi 0,9 megapiksel 720p yang dilengkapi dengan Asus Webcam Shield yang bisa digeser-geser untuk nambah privasi. Hasil webcamnya udah termasuk oke dan mikrofonnya oke banget buat zoom, Google Meet dan kawan-kawannya karena udah ada fitur dari Asus AI Noise Cancellation. Halo teman-teman semua, ini adalah suara dari mikrofon ya Asus VivoBook Go 14 ya. Ini adalah suara mikrofonnya, ini adalah hasil dari kamera webcamnya ya, tanpa tambahan lighting apapun ya. Ini ruangan cahaya normal aja kayak gini. Kita turun ke bagian keyboardnya. Asus ErgoSense Keyboard selalu jadi andalan Asus. Keyboardnya cukup nyaman dipakai ngetik, saya udah cobain dan gak ada masalah. Yang saya suka dari keyboardnya, tombolnya besar-besar ya, kecuali di bagian arrow yang lebih kecil dengan ukuran setengah dari tombol lain, tapi ya is oke lah, nggak pengaruh. Keyboardnya dilengkapi backlit dengan 3 tingkat pencahayaan, dan yang jadi sorotan di sini adalah tombol enternya yang lagi-lagi ada garis-garis miring, keren banget. Turun lagi ke bawah ada touchpad yang letaknya center to body dan gak sejajar sama tombol spasi. Ini adalah posisi yang unik tapi bikin nyaman teman-teman. Kenapa? Karena kalau touchpadnya di tengah, ruang gerak antara tangan kanan dan kiri itu sama. Ya, jadi nggak ada tuh. Kalau misalnya tangan ketik tuh kegeser-geser touchpad tuh nggak ada. Nah, itu karena sama ruang geraknya. Dan ukuran touchpadnya lumayan besar, jadi untuk penggunaan lebih dari 1 jari udah nyaman banget. Laptop ini juga dilengkapi fingerprint yang letaknya di touchpad bagian kanan atas. Keren banget, bisa buat login Windows. Untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang arah keluaran suaranya tuh ke alas laptop teman-teman. Jadi speakernya tuh ada di bawah. Asus ini cukup pede ya, karena ada Asus Sonic Master sama DTS Audio Processing. Suaranya kayak gini. Sekarang kita lanjut ke bagian port atau konektor-konektor yang ada di laptop ini. Di sebelah kiri ada 1 buah USB 2.0 Type A. Udah, itu doang. Di sebelah kanannya ada DC-in ya buat charging, ada HDMI, ada USB 3.2 Gen 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 Type C, dan audio combo jack. Port konektor yang ada di laptop ini emang nggak banyak teman-teman. Tapi port yang ada ini adalah port yang berguna gitu. Ada HDMI ya, dan ada Type C juga USB-nya, nggak cuma Type A doang. Walaupun di sini nggak ada port Ethernet, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Seperti yang tadi aku bilang, dia udah Wi-Fi 6 ya, jadi bisa koneksi ke jaringan 5G, jadi lebih kencang. Selanjutnya kita masuk ke pengujian performa dari laptop ini. Nanti saya bakal tes menggunakan beberapa software benchmark sama. Seperti biasa kita gaming tipis-tipis teman-teman ya, supaya kita bisa tahu laptop ini bisa nggak sih kalau misalnya kita pakai buat gaming ya kan. Pasti buat teman-teman semua, walaupun laptop ini bukan laptop gaming, pasti ada kalanya pengen pakai laptop ini buat main game, buat cari hiburan. Tes performa di Cinebench R15 cukup bagus karena prosesornya punya 8 thread, jadi proses render selesai lebih cepat dan dapat skor 743 poin. Dan untuk OpenGL-nya juga lancar banget, dapat 56,10 fps. Dan untuk tes gamenya kita main Roblox sama Point Blank ya. Wajar ini bukan laptop gaming, jadi kita tes game yang ringan-ringan aja supaya bisa menggambarkan laptop ini bisa atau enggak buat main game yang ringan. Dan setelah kita coba untuk main Roblox ternyata cukup lancar teman-teman. Artinya ini bisa nih dipakai buat main game yang ringan-ringan sekelas Roblox. Dan untuk main Point Blank ternyata juga lancar juga ya, FPS-nya juga nggak kecil dan playable banget ya. Artinya buat teman-teman yang jago bisa lah main PB dan menang.
Oke, gimana nih pendapat teman-teman soal performa dari laptop ini? Boleh banget tulis pendapatnya di kolom komentar. Terakhir saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Yang pertama, laptop ini udah pakai prosesor yang cukup bagus ya, Ryzen 7000 series. Jadi nggak jadul lah, udah nggak ada tuh 3000 series udah goodbye ya kan. Dan performanya ternyata udah cukup oke, bisa gaming tipis-tipis. Yang kedua adalah desain dari laptop ini. Walaupun ya kita semua beli laptop mengutamakan spesifikasinya karena kita butuhkan adalah performanya, tapi ada loh yang juga mengutamakan desain laptop ya. Dan saya yakin bakal banyak banget yang kapincu sama desain dari laptop ini karena simple ya, elegan dan futuristis. Yang ketiga adalah fitur-fiturnya. Pertama, mikrofonnya punya noise cancellation. Oke, yang kedua dia udah punya fingerprint. Yang ketiga dia ada privacy shutter. Terus dia juga udah punya backlit di keyboardnya. Dan yang tadi speakernya juga udah ada Sonic Master sama DTS Audio Processing. Dan semua fitur itu berguna banget. Kayaknya ini jadi salah satu laptop dengan harga 8 jutaan yang aku rekomendasikan ke teman-teman semuanya. Ya kita harus maklumi ya teman-teman ya, di tahun 2026 di saat harga RAM dan SSD sedang tinggi-tingginya, sedang naik-naiknya, sedang mahal-mahalnya, laptop ini dengan harga 8 jutaan yang punya fitur sebanyak itu, paduan spesifikasinya juga bagus banget. Makanya aku bisa rekomendasikan ke teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari laptop untuk sekolah, kuliah, kerja, boleh lirik laptop ini. Untuk link pembelian teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Dan teman-teman bisa beli laptop ini di seluruh store Saudagar Komputer yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Cikarang. Dan untuk yang luar kota bisa beli online melalui website saudagarkomputer.com. Oke, mungkin cukup sampai situ aja teman-teman. Saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Saudagar Komputer. Oh ya, jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.